Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita harus sepakat dulu bahwa semua ayat di Al-Quran itu syifa. Semua ayat di dalam Al-Quran itu di dalamnya terdapat obat penawar, kesembuhan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Kami turunkan di dalam Al-Quran itu yang di dalamnya terdapat sifat, obat, wa rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Apapun yang kita baca itu di dalamnya ada obat. Walaupun ayat-ayat tentang siksa, ayat tentang azab, di dalamnya masih ada obatnya. Pernah ada ceritanya itu ya. Ini sedikit bercerita ada. Gak apa ya. Ada ceritanya, saya pernah dengar cerita ini dari Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar radhiyallahu. Dia mengatakan ini dia berbicara tentang semua ayat di Al-Quran itu sifat. Ada dua orang yang saling berdekatan, tinggalnya berdekatan, tapi salah satunya ini seringkali iri hati terhadap temannya di antara dua orang ini. Iri hati. Jadi temannya dapat mobil, dia iri hati. Padahal setiap hari duduknya bersama-sama ya. Kemudian temannya dapat uang, dia iri hati. Ya, hidup temannya ini nikmat, tapi yang satu ini selalu iri hati. Padahal selalu duduk berdampingan setiap hari. Sampai kemudian ternyata temannya ini wafat. Temannya yang baik itu wafat. Karena dia orang yang dengki, iri hati, temannya wafat, dia tidak bersedih, dia bahagia sekali dia. Nah, akhirnya mati juga ya. Karena dengki, iri hati di dalam hati. Habis itu ketika jasad temannya itu dimasukkan ke liang lahat, orang sudah pulang semua, dia datang ke kubur temannya itu karena iri hati. Jahat orang kalau iri hati, makanya kita harus hilangkan sifat iri hati. Biasanya kita kalau datang ke kubur, kita baca surat Yasin, kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baca Al-Mu'awwidhatain. Ini karena dia iri hati, di kubur temannya itu dia baca ayat tentang azab. Khuduhu fagulluh, katanya Ummul jahim sallu di silsilatin dar'uha sakuna dira'an fasruku, yang dibaca ayat-ayat azab ini. Jadi dia temannya ini dapat siksa. Ini dari irinya ini, sampai sudah mati dia masih mendoakan keburukan. Puas kata dia. Kemudian dia pulang. Sampai di rumah, di malam hari dia lelah, tertidur. Tidur dia mimpikan temannya itu yang wafat itu. Dia tanya ke temannya, bagaimana kabar kamu? Ada temannya, ya Allah, terima kasih kamu bacakan ayat Al-Quran di kubur saya tadi. Tadinya saya ini mau mendapat sesuatu yang tidak baik, tapi kamu bacakan ayat Al-Quran itu, alhamdulillah diangkat. Nah, maksud dia tujuannya tidak baik kepada dia, tapi karena bacaan Al-Quran itu, huwa shifaa'un wa rahmah. Karena bacaan Al-Quran, walaupun yang baca itu niatnya tidak baik, tapi turun juga syifa dan rahmat kepada. Bagaimana kalau yang membaca itu dengan niat yang baik? Dengan niat yang baik. Nah, pembahasan ini tadi dari pertanyaan itu surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah, Al-Nasrah. Surat Al-Nasrah ini biasa dulu Rasulullah SAW mengajarkan berbagai ayat seperti lau anzalna hadzal Qur'an. Kemudian sahabat juga mengajarkan manfaat bacaan surat Al-Fatihah. Siapa yang betul-betul yakin surat Al-Fatihah itu dibacakan di air, diminumkan ke orang yang gila sudah sembuh. Nah,
bisa sembuh. Ini ada ditulis di dalam kitab, tapi harus siapa dulu yang membaca, itu paling penting. Nah, yang baca siapa itu penting. Kufuf laisal huruf. Nah, kata Habib Anis dulu pernah cerita ke saya, ada satu orang punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang datang ke dia minta obat, dia cuma tulis di kertas, ini kertas ini celupkan ke air, minumkan dia yang sakit, nanti insya Allah diberi kesembuhan. Setiap orang yang minum air itu dari kertas itu sembuh terus. Lama-lama muridnya ini heran, apa yang ditulis guru kita, tulisnya cepat. Yang ditulis cuma huruf waw. Huruf waw ada 3. Oh, kata muridnya, kalau cuma gini saya bisa. Cuma huruf waw saja 3, gampang ini kata muridnya. Suatu ketika ada orang datang, gurunya sedang tidur. Orang ini minta obat, kata muridnya. Oh sudah santai, saya sudah paham yang dilakukan guru saya, tenang Anda. Ambil muridnya itu, saya mau ketemu guru, saya juga punya ilmunya, kata murid ini. Daripada saya membangunkan guru saya, ambil muridnya, tulis huruf waw 3. Nah, celupkan ke air, celupkan ke air, nanti minumkan sembuh. Berapa hari datang orang itu, pasien itu datang, bagaimana? Kata pasiennya, ini sekarat sekarang, mati, sudah mau mati nih gara-gara obat dari kamu. Kata gurunya, siapa yang kasih kamu azimah itu siapa? Kata dia, murid kamu, panggil. Kamu betul kasih tulisan ke orang ini? Benar, guru kan gampang daripada saya cuma tulis huruf waw 3, kamu nggak tahu apa yang saya tulis. Dia tulis huruf waw 3, kemudian diusap. Jadi muridnya diperintahkan nulis huruf waw 3, gurunya nulis huruf waw 3 juga, kemudian diusap mata muridnya ini, diusap mata muridnya. Coba lihat waw yang kamu tulis dengan waw yang saya tulis, huruf waw yang ditulis gurunya ini bisa bergerak-gerak, yang ditulis muridnya mati, nggak bergerak, yang ditulis gurunya ini bisa gerak-gerak. Kata gurunya ke muridnya, kufuf laisal huruf. Tangannya bukan hurufnya, yang nulis siapa? Itu yang penting kata gurunya. Bukan hurufnya, kalau hurufnya semua orang bisa nulis, tapi tangannya yang nulis ini siapa? Nah begitu juga yang membaca siapa? Itu penting, yang membaca harus punya keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Nasrah ini diajarkan oleh guru-guru kita. Saya ingat saya bersumber juga dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, juga dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan beberapa sumber yang lainnya. Makanya dari kecil saja saya sudah melihat keluarga saya setiap selesai sholat, selesai itu baca Al-Nasrah sambil tangannya memegang dada sebelah kiri, tafakulan. Tafakulan itu sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau menjenguk orang yang sakit, dipegang bagian yang sakit itu oleh Rasulullah SAW, kemudian Nabi mendoakan. Lalu lau anzalna hadzal Quran, membaca ayat itu, Nabi memerintahkan memegang kepala. Tafakulan. Kalau saya tidak pegang tidak ada masalah. Tapi kalau saya memegang itu memberikan lebih sugesti ke dalam diri saya. Itu pegang dada itu karena dada itu tempatnya hati, membaca surat Asy-Syarh atau surat Al-Nasrah. Kemudian saya pernah mendengar sendiri Habib Anis juga kalau sanggup menambahkan dengan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sebanyak 7 kali setelah membaca surat Al-Nasrah. Tapi kalau terlalu panjang, baca surat Al-Nasrah saja sudah bagus, dengan niat supaya Allah melapangkan dada kita dari segala kesempitan. Nah juga disebutkan di dalam tafsir As-Sawi, disebutkan surat Al-Nasrah ini manfaatnya banyak sekali. Di antaranya di dalam tafsir As-Sawi Syarah Jalalain disebutkan siapa yang membaca surat Al-Nasrah selepas sholat fardu 10 kali, dia baca 10 kali tidak pernah dia tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan di dalam hidupnya, dan Allah akan menjadikan tetangga-tetangganya bisa dia cukupi yang hidupnya kekurangan.
Nah, ini penting ini, apalagi zaman pandemi ini. Orang kerjaan macet semuanya. Baca surat Al-Nasrah jangan ditinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita semua dan rahmat kita. Wa'afu minkum.